مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد. Hadratul Mukarram Bahyai Muallif Shalawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kami taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhum yang kami muliakan. Para bapak, Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para bapak ibu Khadimul Wahidiyah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, imam-imam jamaah, serta perwakilan luar negeri yang kami muliakan. Para bapak ibu pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, bapak ibu, remaja, kanak-kanak yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sehubungan dengan tugas ini, kami mohon doa restu hadirin wal hadirat, wabil khusus kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu ta'ala anhu. Malam ini kita pada acara Mujadah Kubro, memperingati sekaligus mensyukuri hari ulang tahun lahirnya Sholawat Wahidiyah yang ke-56, sekaligus haul pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Di Pondok Pesantren Kedunglo inilah Sholawat Wahidiyah dilahirkan. Dari karya Kiai Kedunglo, ketepatan beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah sebagai pimpinan atau pengasuh atau kiai kedua dari Pondok Pesantren Kedunglo ini. Dan Sholawat Wahidiyah itu oleh beliau mu'alifnya
Panjenengan dalam Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an telah diijazahkan secara mutlak, artinya siapapun menerima wahidiyah, siapapun mendapat sholawat wahidiyah telah diberi izin untuk mengamalkan dan menerapkannya, bahkan agar disampaikan kepada yang lain, disiar-siarkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, dengan ikhlas, arif dan bijaksana. Maka hadirin wal hadirat yang kami muliakan, satu kemuliaan bagi kita pengamal sholawat wahidiyah yang berangkat, kita kenal wahidiyah berbagai macam latar belakang. Ada yang karena sakit berkepanjangan tiada kunjung sembuh, bibarokatil wahidiyah atau bagian daripadanya diberi kelonggaran, kelapangan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan dari PW perwakilan Malaysia yang ketepatan hadir pada mujahadah kubro ini, ada yang karena persoalan keluarga, permasalahan hidup, masalah ekonomi, masalah jabatan dan seterusnya, yang bermuara kita dikenalkan tentang wahidiyah ini. Minimal kita dikenalkan dengan kalimat nida, sebuah panggilan yang bermanfaat untuk semuanya, segala macam hajat kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Satu doa wasilah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidup ini untuk sejahtera zahiran wa batinan, bahkan membawa kita untuk mudah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita kenal wahidiyah, melaksanakan tuntunan dan bimbingan, mulai dari di lingkungan ada usbu'iyah, ada mujahadah syahriyah di tiap-tiap kecamatan, mujahadah rubu'us sannah atau mujahadah triwulan di tiap-tiap kota kabupaten, mujahadah nisfu sannah di tiap-tiap wilayah atau provinsi, yang puncaknya malam ini kita ikut bersama bermujahadah kubro di tempat lahirnya sholawat wahidiyah, di tempat disiarkannya sholawat wahidiyah, dipancarkannya dari pondok pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang memancarkan radiasi batiniahnya ke seluruh alam jagat raya ini. Setelah kita kenal itu semuanya, kita jadi pengamal wahidiyah, sekaligus kita diangkat secara umum menjadi penyiar wahidiyah.
satu martabat yang luar biasa, hadirin wal hadirat. Karena Wahidiyah ini sebagaimana yang tertera dalam lembaran, bertujuan menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang melekat padanya, yang menjadikan manusia itu baik atau buruk ya hatinya manusia itu, sekaligus mengenalkan kita kepada Allah, makrifat kepada Allah, sehingga sebagaimana yang ada di dalam bacaan yang dibimbingkan kepada kita setiap hari kita dengungkan dan kita doa, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah. Ya Allah, jadikan diri ini orang yang cinta kepadamu dengan sempurna dan engkau cintai dengan sempurna. Kalau kita betul cinta kepada Allah dengan sempurna sehingga dicintai Allah dengan sempurna, itulah menjadi seorang hamba yang mencapai martabat Abdullah, menghambakan diri sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapat panggilannya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, sudah fafiru ilallah fi ayyi makanin wa sa'atin, setiap tempat, kapan dan dimanapun, kondisi apapun, mengamankan pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah dapat panggilannya Tuhan. Masuklah fadkhuli fi ibadi, masuk pada golongan hamba-hambaku, kata Allah. Barulah proses kula panjenengan semuanya ini menjadi orang yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya nanti bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, begitulah mulianya kita diangkat menjadi seorang khadimul wahidiyah. Satu lakop diberikan kepada kita, khadim, pelayan, khadim, pelaksana, khadim, pembantu dalam melaksanakan tugas fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya kita jadi pengamal, kita ingin sehat, kita ingin sadar pada Allah, dikenalkan makrifat yang ilmu yang sangat tinggi, diangkat menjadi penyiar, diangkat menjadi khadimul wahidiyah. Satu hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu ta'ala anhu menata kita semuanya ini agar betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Dalam pelaksanaan perjuangan ini kita melaksanakan tugas dari beliau, ditata agar berjalan dengan baik sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Aliul Murtada karramallahu wajhah, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Perkara hak
yang tiada diatur dengan baik akan dikalahkan perkara batil yang teratur. Kita yakin wahidiyah itu adalah hak, wahidiyah adalah benar, wahidiyah adalah bermanfaat. Namun kalau tiada diatur perjuangan yang sangat mulia ini dengan baik, akan dikalahkan, akan digeser para hadirat. Satu perjuangan kebatilan yang diatur dengan baik dan bagus. Maka Kanjeng Romo membawa kita semua membentuk sebuah kelembagaan ini dalam rangka apa? Dalam rangka fafirru ilallah, menjadikan semua makhluk ini sadar pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang Khotimul Wahidiyah ini betul-betul menjadi kekasihnya Allah. Panjenengan semua dijadikan oleh panjenengan dalam Kanjeng Rama, didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didekatkan kepada para orang-orang yang dimuliakan Allah. Bahkan kita duduk di majelis yang penuh barokah ini, jadi peserta mujahadah kubro ini didudukkan bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, pernah dalam mujahadah kubro ini terjadi 17 tahun yang lalu. Ada saudara kita dari Pati namanya Pak Suyitno. Ya bersama-sama di lapangan Pondok Pesantren Kedunglo ini bermujahadah, terus diikuti mujahadah kubro ini dengan sungguh. Sangat menjaga, karena saya berguru pada Kanjeng Romo, saya makmum mujahadah bersama beliau. Waktu demi waktu, rasa demi rasa, rasa dingin, rasa panas, apapun dirasakan dengan senang hati di sini para hadirin wal hadirat. Sampai puncaknya ketika pada mujahadah kubro yang saat itu gelombang kedua, ibu-ibu panjenengan dalam Hadratul Mukarram miyos menuju arena ini. Kalau sekarang kita lihat karpet merah itu, beliau terus bayangkan Kanjeng Romo sungguh bimbing diri ini agar sungguh menjadi santri, menjadi penderek panjenengan yang baik. Jangan sampai diri ini sulat pada panjenengan. Sungguh para hadirin, pimpinan acara mengajak semua hadirin berdiri bertasyafuh dan istighosah. Pada kala itu sayup-sayup suara tasyafuhan istighosah bukan hanya peserta yang hadir yang kelihatan dari bangsa manusia. Ternyata rumput-rumput, pepohonan, batu-batu, tiang-tiang ini bersuara semua para hadirin hadirat. Bertasyafuhan, beristighosa semua makhluk yang ada di Kedunglo ini para hadirin hadirat. Akhirnya hanya menangis. Bahkan tangisan Pak Yitno ini didukung oleh tangisannya rumput yang hanya menjerit, menendukkan dengan ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Ketika Kanjeng Romo lewat, terus semua makhluk itu menunduk dengan ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Untuk itu para hadirin wal hadirat, malam ini malam yang pertama, mari terutama para Khotimul Wahidiyah, sudahkah kita dalam ikut barisan panjenengan dalam Kanjeng Romo ini sungguh sebagaimana apa yang telah beliau tuntunkan kepada kita semuanya. Kita telah tahu qalbul arif hadratullah,
hatinya orang yang arif itu hadratullah. Kalau kita melaksanakan dawuh beliau, memperhatikan beliau langsung ataupun tidak langsung, fil manam atau yaqozotan, adakah dalam hati ini meyakini ada hadrahnya Allah pada yang kita kagumi dan kita muliakan? Wa hawasuhu abwabuha, panca indranya merupakan pintu-pintunya hadrah. Siapa yang sungguh mendekat kepadanya, mendekat bagaimana? Bil mulaim. Sekali lagi, hadirin wal hadirat, bil mulaim, dengan tata cara, dengan tata krama, dengan adab, sesuai dengan makom dan kedudukan beliau, akan terbukalah hijab yang ada pada diri kita, akan terbukalah pintu-pintu hadrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan insya Allah pada mujadah kubro ini juga beliau mu'allif salat wahidiyah pernah mendawuhkan, segala sesuatu itu bisa digunakan alat makrifat kepada Allah. Coba malam ini kita ingat apa? Kita merasakan apa? Adakah ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Melihat lampu, melihat gelapnya hitam, melihat rumput yang hijau, melihat dinginnya udara, adakah semuanya itu menghantarkan kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak bisa, kita masih jauh, Khotimul Wahidiyah, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Satu harapan kita, restu panjenengan dalam hadratul mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu taala anhu. Hadirin wal hadirat, ada saudara yang dulu 3 tahun yang lalu, saudara kita pengamal Wahidiyah ini memiskilkan semua yang diprogramkan Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu taala anhu. Beliau mencanangkan tentang pendidikan, mencanangkan tentang ekonomi, mencanangkan tentang koperasi, mencanangkan tentang batiniah, riyadhah dan seterusnya. Dimiskilkan, dimentahkan, bahkan dicibirkan, dicemooh saat itu para hadirin wal hadirat. Pada tempo hari, saudara-saudara kita sowan pada panjenengan dalam hadratul mukarram, mohon maaf pada beliau. Ternyata yang diangankan, yang dipikirkan, yang dimentahkan, sekarang itu terjadi semuanya para hadirin wal hadirat. Mereka memiskilkan apa-apa yang direncanakan beliau, bahkan seakan-akan tidak masuk akal. Semuanya itu terjadi apa yang didawuhkan, yang dikatakan beliau 30-40 tahun yang lalu para hadirin, yang saat itu dikatakan mustahil, sehingga sekarang hanya derek panjenengan, taslim panjenengan Kanjeng Rama. Maka Bapak Ibu, apakah perlu dimiskilkan seperti itu hati kita? Ternyata hati kita ini sudah miskil bertahun-tahun. Kenyataannya jadi Khotimul Wahidiyah, namun tiada sebuah ketasliman yang mendalam pada diri kita, karena taslim itu pun belum cukup kalau belum fana, lebur di hadapan kal mayyit fi amamil ghausi, bagikan mayit di hadapan orang yang mengulesi. Tiada bisa apa-apa para hadirin wal hadirat. Untuk itu sebentar lagi panjenengan dalam hadratul mukarram Kanjeng Rama Kyai hadir di tengah-tengah kita. Jangan angan kita atau fisik kita ya saja yang dekat. Mari hati kita buka, kita siapkan menerima pancaran ruhania dari sang penghulu
zaman. Beliau adalah naibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita siapkan matur sendiri-sendiri kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama, sehingga pulang kita dari ini, kita setelah mujahadah kubro nanti, umat sejagat raya ini betul-betul damai, aman, sejahtera, bi barokatil wahidiyah, bi barokati doa restu bandingan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu taala anhu. Tidak usah tolah-toleh, maka diri kita hadapkan satu demi satu di hadapan beliau para hadirin hadirat. Ingat saat itu acara kanak-kanak mujahadah kubro, kanak-kanak zauk pada Kanjeng Rama, kanak-kanak bisa sowan tidak sedikit ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika kanak-kanak didhawuhi Kanjeng Rama, dia menghadap ke podium, dipandangkan hati, ayo wasilah, ayo madhep aku, ayo sowan yang Kanjeng Nabi. Bocah-bocah itu dibimbingkan Kanjeng Rama kepada kanak-kanak yang jiwanya bersih. Kita orang tua yang sudah terlalu banyak dosa dan maksiat, malam ini hanya gandol doa restu bandingan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Insyaallah kita akan dibawa dengan karomah dan nadra beliau. Al-Fatihah. Mari kita tasyafu'an, mohon syafaat pada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah di hati kita. Itu sulit, mari kita makmum. Saya tidak bisa matur pada Rasulullah Kanjeng Rama, makmum gandol jubah panjenengan Kanjeng Rama. Senaoso kawula dados ribet dalam permohonan ini. Ya ayyuhal ghaus, ya syafi'al khalqis salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhau adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu sasonalika. Mari pernyataan lesan kita ya Sayyidi ya Rasulullah dibarengi dengan pernyataan batin kita menjerit sungguh pada Rasulullah, ngandol makmum pada Kanjeng Rama. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari sambat pada Ghaus. Kalau kita semua yakin beliau adalah Ghaus pada zaman, pasti tumus semua permasalahan kita akan tuntas setelah kubro ini para hadirin hadirat. Ya ayyuhal Ghaus, salamullah alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadro musilatin lil hadratil aliyah. Mari jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita dari rumah, aku ingin begini, aku duwe hajat begini, tapi sampai di sini lupa. Mari kita ingat anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, semua hajat kita pasrahkan, menyerah pada Kanjeng Rama. Ya Sayyidi ya ayyuhal ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi
ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Demikian segala khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita siapkan beliau akan di tengah-tengah kita, para hadirin wal hadirat, juga saudara-saudaraku yang mengikuti di layar televisi atau mengikuti melalui radio streaming, walau jarak panjenengan jauh dari gedung lu, pusatkan hati ini pada Kanjeng Romo. Ada getaran-getaran jiwa yang bisa sambung pada Ghaus, para hadirin wal hadirat. Kiranya demikian, segala salah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.